Kompresi data. Apa itu kompresi data? Kenapa data harus dikompresi? Dan aplikasi apa yang digunakan untuk kompresi data? Simak terus, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teguh Muryanto. Di video kali ini saya akan membahas tentang kompresi data. Apa itu kompresi data? Kompresi data adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengubah ukuran file dari yang tadinya besar menjadi lebih kecil lagi. Gunanya untuk apa? Agar lebih memudahkan Anda dalam mengirim sebuah data atau sebuah file. Nah, dalam kompresi data ini bisa juga dilakukan untuk file yang berbentuk image, contohnya dengan ekstensi JPG, PNG ataupun TIFF, dan juga file dalam bentuk audio, contohnya MP3, AAC, RMA atau WMA. Ya, kemudian bisa juga untuk file video, contoh MPEG atau H263 dan H261. Jadi bisa juga untuk file yang berbentuk image atau gambar, berbentuk audio dan berbentuk video. Nah, kemudian kenapa dilakukan kompresi data? Yang pertama untuk memperkecil penyimpanan data. Mungkin kapasitas dari hard disk Anda atau media penyimpanan Anda sudah sangat minim sekali, maka diperlukan kompresi data. Kemudian yang kedua adalah untuk mempercepat pengiriman data. Ada kalanya saat Anda ingin mengirimkan file terlalu besar melalui atau via email, akan terdapat kendala, maka dilakukan kompresi data terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah memperkecil ukuran dari kebutuhan dari bandwidth, ya, bandwidth yang digunakan untuk pengiriman file yang besar tersebut. Nah, kemudian jenis-jenis kompresi data berdasarkan mode penerimaan data. Yang pertama ada dialog mode. Jadi dalam dialog mode ini proses penerimaan data di mana pengirim dan penerima berdialog secara real time. Jadi seperti berbicara real time. Contohnya adalah di video conference. Kemudian yang kedua adalah retrieval mode, ya, di mana proses penerimaan datanya dilakukan tidak secara real time. Jadi saya ulangi, jenis kompresi data berdasarkan mode penerimaan datanya. Yang pertama ada dialog mode, dilakukan secara real time. Kemudian yang kedua retrieval mode, dilakukan tidak secara real time. Nah, kemudian ada jenis kompresi data berdasarkan outputnya. Yang pertama ada lossy compression, di mana teknik kompresi ini nanti hasil dikompresinya tidak sama dengan data sebelum kompresi. Nah, contoh di sini adalah MP3 atau file yang berbentuk audio, kemudian ada JPG yang berbentuk image atau MPEG yang berbentuk video. Kemudian yang kedua adalah lossless compression. Ya, lossless ini adalah teknik kompresi di mana data hasil kompresinya tidak dapat dikompres lagi dan hasilnya tepat sama atau selalu sama. Contohnya adalah aplikasi yang dikompres menggunakan ekstensi zip atau RAR, atau bisa juga berbentuk file image, GIF bisa juga. Ya, jadi saya ulangi, yang jenis kompresi data berbentuk berdasarkan output. Yang pertama ada lossy compression, yang kedua ada lossless compression. Nah, kemudian aplikasi apa yang digunakan untuk kompresi data? Yang pasti sudah familiar dengan Anda, sudah sering dipakai adalah zip. Ya, jadi aplikasinya di sini menggunakan WinZip. Dengan ekstensinya nanti adalah zip yang ditemukan oleh Bill Gates. Nah, dia membuat sebuah aplikasi dengan nama WinZip. Nah, kemudian yang kedua adalah RAR. Ya, aplikasinya ini WinRAR, ditemukan oleh Eugene Rossell. Ya, tetapi proses dari WinRAR ini dia lebih lambat dari WinZip, dan ukuran file hasil kompresinya, tetapi file hasil ukuran kompresinya bisa lebih kecil dibanding dengan WinZip. Makanya sering kalau misalnya Anda ingin mengirimkan sebuah file melalui via email, ya, alangkah baiknya dikompres dengan WinRAR. Ya, sekarang di setiap aplikasi, di setiap komputer selalu tersedia aplikasi WinZip dan WinRAR apabila Anda ingin mengirimkan sebuah data. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kompresi data. Nah, untuk kompresi data teks, ya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya dengan beberapa teknik algoritma yang nanti akan
saya sampaikan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.